Oke, silakan Prof. Imam Suprayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gus Wahid dan para senior, semua peserta webinar Halaqah yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Gus Wahid. Saya minggu yang lalu tidak bisa bergabung karena dalam perjalanan dari Aceh. Maka hari ini saya berusaha untuk bergabung, untuk ikut lagi. Hari ini kita bicara hal yang sangat penting, ialah tentang tahu diri, konsep diri, masalah, dan bagaimana dengan pengetahuan itu kita jadikan sebagai piranti untuk melakukan kegiatan yang bersifat solutif terhadap kemanusiaan, terhadap kehidupan ini. Saya kira benar sekali apa yang dikatakan oleh Gus Wahid bahwa mengenal diri, tahu diri itu sangat penting sekali. Kalau akhir-akhir ini di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di negara kita ini banyak bising. Banyak bising itu mungkin karena pada banyak orang yang tidak tahu ya tentang dirinya itu siapa. Memang bahaya sekali orang yang tidak mengetahui diri itu. Orang yang tidak tahu diri bahwa dirinya suami itu juga bisa, perilakunya bisa keliru. Tidak tahu dirinya istri, tidak tahu dirinya seorang mahasiswa, tidak tahu dirinya seorang dosen, tidak tahu dirinya seorang politikus, tidak tahu dirinya sebagai seorang pejabat, pemerintah. Itu kalau tidak tahu diri memang selalu salah kalau tidak tahu dirinya itu siapa. Karena itu berbahaya sekali. Orang yang tidak tahu diri itu kan, orang yang paling jelek itu kan orang yang tidak tahu diri. Kalau ada orang melakukan pelanggaran disebut orang itu tidak tahu diri. Kalau orang membuat kerusakan, orang korupsi sudah kaya kok korupsi, maka disebut orang itu kok tidak tahu diri. Jadi orang tidak tahu diri itu memang jelek. Jangankan tidak tahu diri, lupa diri saja itu sudah. Itu lakukan penyimpangan-penyimpangan itu karena lupa diri. Karena itulah mengetahui tentang diri menjadi penting. Pengetahuan tentang diri ini sebetulnya juga banyak dibahas di filsafat dan juga di psikologi dan juga di lain-lain. Tapi sebenarnya Al-Quran juga membahas. Al-Quran memberikan keterangan tentang diri kita ini sesungguhnya siapa. Manusia itu sesungguhnya siapa. Itu diterangkan secara jelas, bahkan detail sekali sebenarnya. Quran menjelaskan tentang diri kita ini siapa. Hanya saya juga jadi heran ketika banyak orang yang sudah membaca Quran, bahkan hafal Quran, tapi kok juga tidak mengenal diri. Ini satu problem. Maka saya seringkali bertanya-tanya, jangan-jangan orang banyak membaca, belajar agama, tetapi lalu juga tidak mempelajari tentang agama itu sendiri. Maka saya seringkali merenungkan, kalau buku-buku ya, buku-buku pertanian isinya ya tentang bertani. Buku peternakan isinya tentang berternak. Buku ekonomi ya buku yang membahas tentang ekonomi, hukum, pendidikan dan seterusnya.
Seringkali saya merenung dan juga kadang bertanya. Kalau buku pertanian membahas pertanian, peternakan, kalau Quran itu sesungguhnya bicara apa? Kitab yang 30 juz, yang 114 surat, itu bicara apa? Benda yang dibicarakan oleh 114 surat yang 30 juz, itu apa sebetulnya bendanya itu? Jangan-jangan kita ini terlalu tenggelam ya pada keterangan. Quran itu kan dari surat ke surat, dari ayat ke ayat itu kan menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Jangan-jangan benda yang dijelaskan itu tidak dikenali. Keterangan, jangan-jangan benda yang diterangkan itu selama ini tidak diketahui. Padahal kalau kita renungkan dalam-dalam, Quran itu sesungguhnya kan bicara tentang Tuhan sebetulnya. Bicara tentang Rasul, Nabi dan Rasul. Dan jauh lebih banyak lagi bicara tentang manusia. Kalau bicara manusia sesungguhnya bicara tentang diri. Manusia pun sebenarnya yang lebih banyak diperceritakan adalah apa yang ada di dalam diri, apa yang ada di dalam hati manusia itu. Al-Quran lalu kemudian bicara tentang kabar baik, kabar gembira dan kabar takut, kabar gembira dan kabar takut. Sebetulnya di seputar itu sebetulnya Al-Quran kalau kita kaji lebih dalam. Karena itu kalau orang lama bicara agama, lama belajar di perguruan, di lembaga-lembaga pendidikan agama, maka karena Quran itu bicara tentang diri manusia, seharusnya mereka tahu tentang dirinya. Hanya sayangnya sudah sekian lama belajar Quran, kok lalu juga tidak tahu tentang dirinya. Juga banyak melakukan kekeliruan-kekeliruan yang menggambarkan bahwa dia tidak tahu diri. Ini saya kira satu problem, Gus Wahid. Kita seringkali belajar keterangan, kita membaca penjelasan, tapi benda yang dijelaskan itu tidak kita ketahui. Barang yang dijelaskan itu tidak kita ketahui. Kita lalu kemudian bermain di kata-kata. Banyak kata tetapi tidak tahu yang dikata. Ini saya kira satu problem yang mungkin bisa direkomendasikan ya dalam forum ini, gimana sesungguhnya kajian agama ini, kajian Islam ini, agar dengan lakukan kajian Islam kita menjadi tahu tentang diri kita ini sebetulnya siapa. Tadi saya katakan bahwa ada filsafat, ada psikologi yang bicara tentang konsep diri ini, tetapi Quran ini jelas. Quran ini menjelaskan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Ialah unsur jasmani dan unsur ruhani. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir, yang jasmani itu yang kelihatan ini. Tapi yang kelihatan ini sebetulnya hanya casing saja, sebetulnya hanya wadah. Itu hanya tempat saja sebetulnya itu. Tubuh kita ini hanya tempat saja. Tetapi yang betul-betul diri yang sebenar-benar diri, saya sebut diri yang sebenar-benar diri, itu sebetulnya yang hidup yang ada di dalam dada kita ini. Kedua unsur ini juga sumbernya berbeda. Kalau tubuh kita ini, jasmani kita ini berasal dari kedua ibu bapak kita. Kedua dari ibu dan bapak kita ini, dari ovum dan sperma. Di Quran dikatakan fal yang duril insanu mimma khuliq. Dari apa engkau dijadikan? Hendaknya engkau perhatikan dari apa kamu ini dijadikan itu. Ternyata itu di dalam hadis Nabi dikatakan dari 4 unsur, ialah unsur air, unsur angin, unsur air, unsur tanah, unsur api. Itu tubuh kita ini.
Nah, keempat unsur ini juga membentuk perilaku kita. Angin misalnya tidak mau kelintasan. Diri kita ini juga punya sifat tidak mau kelintasan. Terdiri dari air. Air itu ciri khasnya tidak mau kerendahan. Kita ini juga punya penyakit, semuanya itu punya sifat tidak mau kerendahan. Lalu kemudian tanah, ciri tanah itu adalah tidak mau kekurangan. Diberi apa saja tanah itu mau itu kan. Diri kita juga begitu, tidak mau kekurangan. Nah, di dalam diri kita ini ada yang namanya api. Api itu adalah tidak mau kalah sebetulnya itu. Karena itu melekat sifat-sifat kita ini adalah tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Siapapun punya sifat ini sepanjang manusia itu masih hidup. Itulah lalu kemudian yang melahirkan apa yang disebut dengan nafsu raihan, rahmani, jasmani, dan idhofi. Disebutkan begitu. 4 nafsu ini. Nah, 4 nafsu ini dalam tubuh kita ini, kalau berkolaborasi, maka lalu melahirkan 10 penyakit sebetulnya. 10 penyakit batin. Ialah ajib, ialah riya, sombong, iri, dengki, hasud, tamak, fitnah, loba, dan takabur. Itu ada 10. Tadi 4 ditambah 10, 14. 14 ini juga melahirkan 3 penyakit lagi. Ialah tidak mau, ialah dendam, ialah perusak, dendam, lalu kemudian pemerusak, lalu kemudian pemusnah, perusak, permusuhan, suka permusuhan. Ada 17, 4 tambah 10 tambah 3, 17. Kita ini menyandang 17 penyakit. Karena itulah lalu kemudian oleh agama itu, apakah ini kebetulan? Kok lalu kita disuruh sholat itu juga 17 rakaat. 17 penyakit, lalu disembuhkan 17 rakaat dalam sholat itu. Penyakit ini dari tubuh ini sebetulnya, yang tubuh ini. Yang dari pertemuan ovum dan sperma tadi. Yang memunculkan tubuh kita ini. Tapi ketika kita umur 4 bulan 10 hari, itu ditiupkan ruh. Di surat As-Sajdah ayat 9 itu, summa sawa wa nafakha fihi min ruhi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Nah, ruh itulah yang datang dari Allah. Yang itu adalah benar. Itu adalah turunan Muhammad sebetulnya, yang punya sifat-sifat sidik, amanah, tablek, dan patona itu. Ada 4 sifat ini. Sementara tubuh kita ini juga punya 4 sifat ini, ialah tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah, itu tadi. Jadi tubuh kita itu punya 3-4 penyakit dasar yang tadi berkembang menjadi 17 itu. Ruhani kita ini juga punya 4 sifat mulia, sidik, amanah, tablek, patona. Hanya sifat ruhani ini karena berada di kegelapan, tubuh kita ini yang gelap ini tadi, maka seringkali kalah. Tubuh kita inilah yang disebut biasanya dengan sebutan insan di dalam Al-Quran itu. Disebut dengan sebutan al-bashar, disebut dengan sebutan Bani Adam, disebut dengan sebutan Anas. Insan, Anas, al-bashar, Bani Adam ini berkonotasi kurang bagus, berkonotasi negatif. Disebut insan misalnya, innal insana li rabbihi lakanut, bahwa manusia,
tubuh kita ini disebut dengan manusia, itu kepada Tuhannya saja itu ingkar. Innal insana li rabbihi lakanut. Innal insana layatgha. Selalu berlebih-lebihan. Innal insana lafi khusrin. Innal insana khuliqa halu'a. Selalu berkeluh kesah manusia itu. Innal insana ladulmun mubin, dolim yang nyata, doluman jahula, dolim dan jahil, kafuro, jidala, do'ifa, faturo, tergesa-gesa. Ada 36 kali kalau saya tidak salah itu, sebutan insan ini di dalam Al-Quran. Yang semua negatif, kecuali satu, lakot kolaknal insana fi ahsani taqwim, tapi segera diteruskan dengan summa rodatnahu asfala safilin, aku kembalikan kepada yang sejelek-jeleknya. Yang dikatakan bahwa aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, tapi lalu kemudian diteruskan summa rodatnahu asfala safilin. Karena itu insan itu jelek sebetulnya. Insan itu adalah hawa nafsu dunia setan. Tapi seringkali kita tidak peduli kepada Al-Quran, Gus Wahid. Seringkali kita kata insan ini dikira baik. Sampai-sampai kalau berdoa saja itu, udah hati-hati. Ya Allah, ya Rob, mudah-mudahan anak saya, santri saya, mahasiswa saya kelak menjadi insan kamil. Padahal insan itu jelek. Kamil itu sempurna. Berarti mudah-mudahan anak saya, santri saya, murid saya menjadi jelek yang sempurna. Coba. Untung itu tidak dikabulkan oleh Tuhan itu kan. Karena mengira bahwa insan itu baik. Padahal insan ini tubuh ini. Begitu juga Anas, begitu juga Al-Basar. Karena itu insan tidak pernah diseru untuk sholat, diseru untuk zakat, diseru puasa, diseru haji, diseru masuk surga juga tidak ada insan ini. Insan ini kayak begini, ini sebenarnya. Itulah sebetulnya yang dunia gelap, yang lalu yang datang roh dari dalam itu lalu berada di dunia gelap ini. Karena itulah Rasul tugasnya adalah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur. Loh, Prof Imam itu terkepencet itu anunya jadi mute. Oke. Ya, oke. Jadi agar ruhani kita ini, agar ruhani ini terselamatkan, yang nanti harus kembali, ruhani kita ini harus kembali kepada Tuhan, minallah ilallah, gitu kan, kembali Allah. Maka saya lihat di Quran itu, gimana caranya agar kita menjadi baik. Saya mohon maaf, saya berulang-ulang menjelaskan ini dalam kajian dengan Gus Wahid itu. Saya lihat hanya sholat, Gus Wahid. Tapi sholat yang khusyuk sebetulnya. Makanya itu dulu saya nyampaikan kepada ibu bapak di dalam halakoh ini, malam halakoh ini, saya kenalkan dengan konsep rumah. Konsep rumah. Di surat Shad, Gus Wahid ayat 46, itu dikatakan begini, inna ahlasnahum bikholisotin dzikraddat. Aku mensucikan hati ini, memperbaiki akhlak ini dengan mengingat rumah. Itu. Dengan mengingat rumah. Itu di surat Shad. Jadi gampang sebetulnya untuk memenangkan ruhani kita agar kita menjadi baik kalau mengikuti Quran itu supaya kita ingat rumah. Nah, kita tadi terdiri atas jasmani dan ruhani. Maka ada rumah jasmani, ada rumah ruhani. Kita tidak boleh meninggalkan rumah, dua rumah ini. Rumah jasmani, rumah ruhani. Rumah jasmani itu adalah rumah yang kita miliki masing-masing, kita beli atau kita bangun sendiri. Kita harus ada di rumah itu. Kalau rumah ini tidak kita tempati, rumah itu jadi rusak. Cepat rusak kalau tidak ditempati. Tidak saja rumahnya yang rusak, tetapi orangnya, pemiliknya itu juga bermasalah.
Maka kalau orang meninggalkan rumah tanpa pamit itu disebut dengan sebutan yang kurang bagus. Misalnya disebut minggat, disebut gelandangan, disebut bambung, disebut liar. Dan apa saja yang diidentitas dengan, disipati dengan liar, itu selalu merusak. Dulu saya sebutkan misalnya anjing liar, kucing liar, babi liar, rumput liar, apalagi manusia liar. Itu merusak manusia liar itu. Maka jangan menjadi liar. Rumah harus ditempati. Tapi itu adalah rumah jasmani. Nah, ada lagi rumah ruhani. Rumah ruhani itu adalah tidak usah membuat, tapi dibuatkan oleh Allah sejak awal. Inna awala baiti wudhi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa udalil alamin, dan seterusnya. Sesungguhnya yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk seluruh manusia adalah bibakata mubarakan. Ini baka ini rumah. Rumah yang fisik harus kita tempati, rumah ruhani juga kita tempati. Kapan menempati rumah ruhani ini? Ialah ketika kita sholat itu. Kita ke sholat itu kita menghadap ke rumah ruhani, menghadap kiblat. Kiblat itulah rumah ruhani. Kita tidak boleh sholat kalau tidak menghadap ke rumah ruhani itu. Sebenarnya bukan saja menghadap, tapi kita harus ingat pada rumah ruhani itu. Ingatan kita harus di tempat itu. Ingatan kita itu harus di tempat rumah ruhani itu ketika kita sholat. Tapi betapa beratnya. Maka lalu sering juga disendir oleh Quran, atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa anasmu itu, tubuhmu itu kamu bawa ke masjid, diajak ke masjid, kakinya disarah melangkah ke masjid, lalu disuruh berdiri, lalu disuruh menyebut Allahu Akbar, tapi setelah Allahu Akbar, ingatannya kemana-mana, ke mall, ingatannya ke kampus, ingatannya bahkan ngitung tabungan, macam-macam itu ketika sholat, berarti dia meninggalkan. Dia meninggalkan sholatnya. Nah, di situ betapa beratnya sholat. Padahal sholat itu adalah pertemuan antara hamba itu dengan Allah dan Rasul. Pertemuan. Pertemuan itu ada tempat bertemu. Tempat pertemuan Allah, pertemuan hamba Allah dan Rasul itu, itulah di Baitullah itu. Di Quran dikatakan, innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi karramaha walahu kullu sain. Aku terperintah menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Dan kalau bolak-balik juga saya berulang kali saya katakan, kalau kita berada di tempat penyembahan itu, maka di surat Al-A'raf ayat 43 dikatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Aku cabut apa yang ada di dalam dada, penyakit yang ada dalam diri kita, benar-benar diri itu, iri dengki takabur tadi, di mana? Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai, tajri min tahtihimul anhar. Karena itulah maka orang yang selesai sholat, mestinya wajahnya berseri-seri itu, karena baru ketemu Tuhannya. Dan itulah sebabnya disebut dalam Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena itu memang manusia itu seperti saya katakan, tubuhnya gelap kayak gini, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau salah, punya 17 jenis penyakit tadi bisa diselesaikan lewat sholat ini. Tapi lalu sholat yang betul-betul dia nyambung. Dia nyambung dengan Rasul. Rasul dengan Allah. Mukmin hatinya itu, ingatan itu nyambung dengan Rasul, dengan Allah. Saya kira sangat logis itu, saya kira Gus Wakid ya. Kalau saya selalu bergaul dengan Gus Wakid, pagi, siang, sore, selalu ngomong, maka suara saya itu, pikiran saya terwarnai oleh pikiran Gus Wakid.
Begitu juga kalau kita selalu sambung hati kita, ruhani kita itu sambung dengan Rasulullah lewat sholat 5 kali sehari semalam, maka lalu kemudian hati kita itu juga terpengaruh dengan ajaran-ajaran Rasulullah yang itu tertulis di Quran maupun di sunnah Nabi itu. Karena apa? Karena sehari-hari. Maka dalam sholat itulah sesungguhnya kita menjadi baik. Dan lewat sholat itulah lalu kemudian kita bisa mengenal diri. Dan kalau kita menjadi baik, bangsa kita itu menjadi baik, maka yang jadi politikus, ya kak politikus yang baik, jadi pedagang-pedagang baik, jadi dosen-dosen yang baik, jadi apa saja menjadi yang baik karena hatinya sudah bagus. Nah inilah saya kira relevansinya masalah dan solusi kemanusiaan adalah bukan memperbaiki jembatan, jalan penting, airport penting, stasiun kereta api penting, semua itu penting. Tetapi memperbaiki hati bangsa ini juga menjadi sangat penting agar sehari-hari tidak membuat kebisingan. Karena itu ini menjadi penting sekali Gus Wakid agar tidak bising itu, maka yang diperbaiki itu adalah apa yang ada di dalam dada, yang di dalam dada itu menjadi baik kalau lalu kita selalu sambung. Sambung itulah namanya sholawat. Sholawat itulah sholat. Maka ketika sholat, hati kita ini harus mulaku robim, harus ketemu Tuhan. Bagaimana agar ketemu Tuhan? Berada di Baitullah, itulah disebut dengan ketemu Tuhan. Bukan ketika salat, tapi ingatan kita kemana-mana. Apa yang saya sampaikan untuk mensarah. Apa yang disampaikan oleh Gus Wakid tadi yang juga mengatakan hatinya yang penting, itu kan memang hati yang ada dalam diri ini. Lalu gimana caranya? Caranya adalah perbaiki sholat itu saja sebetulnya. Dalam sholat itu lalu ingat rumah, karena itulah maka di dalam surat Shad ayat 46 mengatakan inna ahlasnahum bikholisatin dzikradar. Aku memperbaiki, memperindah hati agar mereka punya akhlak yang baik adalah dengan cara ingat rumah. Rumah mana yang dimaksud? Bukan rumah akhirat. Wong kita belum pernah ke akhirat, ke rumah akhirat. Rumah Baitullah itu sebetulnya. Nah, kalau kita jasmani ada di rumah, ruhani juga ada di rumah ruhani, insya Allah kita ini jadi apa saja, bekerja di mana saja, usia berapa saja, kita akan menjadi bagus. Dan itulah yang disebut-sebut tadi oleh Gus Wakid, punya nafsu mutmainah, nafsu yang sudah dibimbing oleh imannya. Lalu kelak ketika meninggal kita disapa dengan sapaan yang indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya kira itu Gus Wakid. Luar biasa. Kita menambah wawasan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing, selalu diberi petunjuk, diberi kasih sayang, dikasih sayang oleh Allah dengan kasih sayang yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.